Berapa saya masih balap di nasional. Nama udah top ini. I saw you record the race. You need to control yourself to be on the correct point. Tak kelihatan lebih ini tak cerita. Ngobrol lama. Ada macam dia kaget. Oh, dari ketua mimpinya ngalahin saya sebenarnya. Apa sih tak? Banyak yang mengira bakat luar biasa Veda Eka Pratama jatuh begitu saja dari langit, namun mereka salah besar. Sebelum Veda mengguncang dunia, ayahnya, Sudarmono atau yang akrab disapa Momen, sudah lebih dulu dikenal sebagai preman aspal dengan gaya paling ngeyel se-Indonesia. Lahir di Gunung Kidul pada tahun 1985, Momen tumbuh di perbukitan Tapur yang gersang dan jauh dari kemewahan fasilitas balap. Baginya, karunan knalpot adalah musik yang indah sejak kecil. Gunung Kidul yang dianggap daerah tertinggal justru menempa karakter Sudarmono menjadi keras, tahan banting, dan tidak menyerah. Ia tidak butuh sirkuit megah untuk memulai impian. Ia hanya butuh satu unit motor dan aspal jalanan desa untuk membuktikan bakatnya. Mentalitas bertarung inilah yang menjadi fondasi utama lahirnya gaya balap agresif yang disegani lawan. Sudarmono adalah bukti bahwa keterbatasan bisa diubah menjadi kekuatan besar yang mengguncang sejarah dunia balap. Amratus, saya masih balap di nasional. Kendala saya dan Dini Yoga tak ada. Pembalap utama. Masuk ke tahun 2000-an, nama Sudarmono mulai menghiasi berita olahraga nasional sebagai ancaman serius. Era itu adalah masa keemasan Indo-Brix, ajang balap bebek paling bergengsi dengan tingkat persaingan yang sangat kejam. Para pembalap terbaik dari pabrikan besar bertempur habis-habisan dalam lintasan sempit. Sudarmono muncul sebagai sosok yang sangat sulit ditaklukkan dalam duel 1 lawan 1. Puncaknya pada tahun 2013, ia berhasil merebut posisi runner-up Indo-Brix kelas 110 cc. Bagi para mekanik dan rivalnya, Momen adalah pembalap dengan perhitungan taktis yang dingin namun eksekusi sangat panas. Ia tahu kapan harus menembel ketat lawan dan kapan harus melakukan manuver menusuk yang mematikan langkah pesaingnya. Keberhasilannya di era Indo-Brix membuktikan bahwa teknik balap motor bebek Indonesia adalah salah satu yang terbaik di Asia, dan Sudarmono adalah salah satu maestro utamanya yang dihormati banyak orang. Apa sebenarnya maksud gaya balap ngeyel ala Sudarmono? Dalam Kamus Balap Indonesia, ngeyel berarti tidak mau memberikan ruang sedikit pun bagi lawan untuk bernapas lega. Sudarmono dikenal sebagai master dalam hal lap braking, yaitu teknik pengereman yang dilakukan sangat dekat dengan titik masuk tikungan. Ketika pembalap lain mulai menarik luas rem, Momen justru masih memajukannya beberapa meter lebih jauh sebelum melambat mendadak. Gaya ini membutuhkan sinkronisasi sempurna antara kekuatan otot dan ketajaman otak. Ia sering menyalip dari sisi dalam tikungan sempit, memaksa lawan mengalah, atau berisiko senggolan fisik. Keberanian inilah yang membuatnya sering naik podium meski mulai dari posisi tidak menguntungkan. Baginya, posisi kedua adalah kegagalan jika kemenangan masih bisa diperjuangkan hingga tikungan terakhir. Gaya balap ini menjadi ciri khas yang kini diturunkan secara genetik kepada anaknya, Veda Eka Pratama, namun dengan pendekatan yang lebih halus. Pensiun dari balap profesional tidak membuat Sudarmono meninggalkan sirkuit. Ia melihat adanya kesenjangan antara bakat muda Indonesia dengan teknik balap yang benar. Maka, lahirlah Mansu 54 Private, sekolah balap mandiri dengan nilai utama kedisiplinan. Angka 54 diambil dari nomor start keramat miliknya. Sudarmono menerapkan standar latihan ketat yang mirip dengan disiplin militer. Ia percaya tanpa disiplin kuat, bakat sehebat apapun akan gagal berkembang. Di sini, ia tidak hanya mengajarkan cara mengikut cepat, tapi juga pola makan, jam tidur, hingga ketahanan fisik. Para murid diajarkan menghargai setiap detik waktu di dalam sirkuit saat latihan harian. Kedisiplinan inilah yang menjadi senjata rahasia bagi siapapun yang lulus dari didikannya, termasuk anak kandungnya, Veda Eka Pratama. Sudarmono ingin memastikan generasi penerus memiliki mentalitas juara tangguh yang tidak mudah goyah oleh gangguan apapun di luar lintasan balap.
Materi yang paling ditekankan Sudarmono di sekolah balapnya adalah seni menyalip yang efektif. Bagi Momen, menyalip lawan bukan sekadar soal kecepatan mesin, melainkan karya seni yang butuh momentum dan mental baja. Ia mengajarkan cara membaca kelemahan lawan hanya dari garis tikungan atau reason lain yang digunakan. Sudarmono menekankan bahwa menyalip bukan berarti menabrak, melainkan mencuri posisi dengan cerdik. Ia sering memberikan simulasi di mana muridnya harus menyalip dalam kondisi ban aus atau tenaga mesin terbatas. Strategi ini krusial karena di ajang internasional, spesifikasi motor hampir seragam. Keunggulan didapat dari kecerdikan individu memanfaatkan celah sempit. Inilah yang membuat lulusan MANS 54 berbahaya saat berada di posisi tertinggal. Mereka tahu cara melakukan comeback dramatis di putaran terakhir. Teknik mencuri posisi ini telah menjadi identitas yang sangat melekat pada gaya balap Veda Eka Pratama saat ini. Bagian ikonik sejarah Sudarmono adalah pilihannya melatih Veda di pelataran parkir Pasar Sapi Sidoarjo, Gunung Kidul. Di tengah keterbatasan sirkuit permanen, Sudarmono tidak mengeluh. Ia menyulap aspal kasar tempat bongkar muat hewan ternak menjadi sirkuit latihan fungsional. Dengan bantuan kon, ia membuat lintasan teknis yang menantang. Veda kecil sudah harus berjibaku dengan aspal bergelombang dan berdebu. Namun bagi Sudarmono, kondisi ini keuntungan untuk melatih kepekaan throttle control. Berlatih di aspal sulit membuat kemampuan kontrol motor lebih peka dibanding di sirkuit mulus. Pasar Sapi adalah bukti bahwa semangat juara tidak bisa dibatasi minimnya fasilitas. Tempat sederhana ini menjadi saksi lahirnya calon legenda dunia yang kini diperhitungkan tim elit Eropa. Sudarmono membuktikan bahwa kecerdasan memanfaatkan sumber daya lokal adalah kunci membangun fondasi prestasi kokoh yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Tak kelihatan lebih tidak Veda. Ngobrol lama. Ada Mas dan dia kaget. Sudarmono adalah ayah visioner yang melihat potensi Veda sejak balita. Di usia 4 tahun, Veda sudah duduk di atas motor mini di bawah pengawasan ayahnya. Sudarmono tidak memanjakan Veda meski ia anak kandung. Justru sebaliknya, Veda mendapat porsi latihan lebih keras dan koreksi lebih tajam dibanding murid lain. Sudarmono menuntut fokus penuh. Jika terjadi kesalahan teknik sekecil apapun, latihan dihentikan untuk evaluasi total. Hubungan mereka di lintasan adalah murni antara pelatih profesional yang dingin dengan atlet elit. Ketegasan ini membentuk mental Veda sangat tenang saat bertarung di bawah tekanan tinggi. Ia ingin anaknya memiliki mentalitas lebih stabil dibanding dirinya dulu saat aktif balapan. Pengorbanan waktu dan tenaga Sudarmono mendampingi Veda di aspal kasar Gunung Kidul kini membuahkan hasil manis. Veda tumbuh menjadi pembalap yang tidak hanya cepat, tapi memiliki kedewasaan mental yang melampaui usianya yang masih sangat muda. Jika Sudarmono cenderung agresif, Veda memiliki akibat kunci berupa ketenangan luar biasa. Sudarmono berhasil mengambil kelebihannya di masa lalu dan membuang kekurangan teknisnya untuk ditanamkan ke diri Veda. Ia mengajarkan cara mengelola emosi saat balapan berlangsung panas. Veda tidak hanya membawa kecepatan ayahnya, tapi kecerdasan taktis yang disaring dari pengalaman puluhan tahun. Proyeksi ini terlihat saat Veda mendominasi kejuaraan nasional hingga seleksi Asia tak lengkap. Di sana, dunia menyadari ada bakat luar biasa dari Gunung Kidul yang dipersiapkan menjadi legenda baru. Sudarmono selalu di belakang layar memberikan masukan strategis di momen krusial. Hasilnya adalah pembalap lengkap yang mampu menyerang beringas namun tetap tenang menjaga ritme. Veda adalah mahakarya ayah yang mendedikasikan hidupnya demi kesuksesan sang anak. Keberhasilan Veda menjuarai Asia terlengkap dengan rekor poin tertinggi adalah bukti kejeniusan Sudarmono sebagai mentor. Langkah terbesar adalah saat melepas sang anak bertarung di kancah kompetitif Eropa melalui Red Rookies Cup. Sudarmono tidak membiarkan Veda sendirian, ia tetap memberi dukungan data dan analisis meski dari jarak jauh. Saat Veda akhirnya meraih podium di sirkuit legendaris Eropa, kebanggaan besar terpancar dari mata Sudarmono. Keberhasilan ini puncak dedikasi puluhan tahun di lintasan balap Indonesia yang keras. Ia membuktikan pembinaan mandiri dari Pasar Sapi mampu bersaing dengan akademi elit dunia.
Sudarmono tetap sosok rendah hati yang kini fokus memajukan balap di tanah kelahirannya, Gunung Kidul. Ia adalah simbol bahwa juara sejati adalah mereka yang mampu melahirkan juara baru yang lebih besar dari dirinya sendiri. Perjuangannya menantar sang anak ke podium dunia akan selalu menjadi kisah inspiratif dalam sejarah olahraga otomotif Indonesia. Ambatus, saya masih balapi nasional. Nama udah tuh nih. Gak kelihatan lebih nih cera. Oh pertama, ada masih dia kaget. Kau dan ketua mimpinya ngalahin saya sendiri ya. Habis kita.